Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang disepakati dari hasil diskusi semalam antara Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sekaligus beliau adalah orang yang memiliki tesis atau penelitian ilmiah berkaitan dengan ketidaktersambungnya klan Ba'alwi, ya, jangan salah, Ba'alwi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan tadi malam langsung bisa dikonfrontir, langsung bisa ketemu walaupun masih melalui jaluran virtual dengan orang yang selama ini dianggap sebagai orang yang membela klan Ba'alwi. Sebenarnya netizen menginginkan ketika Kiai Imaduddin Al-Bantani itu mengeluarkan sebuah tesis yang sampai hari ini viral dan penuh kontroversial, itu harusnya yang merespon, yang menjawab tuduhan Kiai Imaduddin melalui tesisnya itu adalah Robitoh Alawiyah. Tetapi faktanya sampai hari ini pihak Robitoh belum pernah merespon, walaupun pengakuan Gus Imad sudah berkali-kali bersurat kepada Robitoh, tapi Robitoh sendiri tidak pernah merespon. Yang terjadi adalah beberapa orang dari muhibbin atau pencinta saja, pencinta habaib ini yang melakukan respon terhadap apa yang menjadi kajian Kiai Imaduddin Al-Bantani. Dan alhamdulillah pada tadi malam salah seorang di antara pendukung klan Ba'alwi yang bernama Gus Romel Abbas telah hadir secara virtual, ketemu langsung dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani yang difasilitasi oleh Mas Yusuf Mars dari Pada Suka TV. Pada kesempatan itu ada 3 narasumber. Yang pertama Kiai Imaduddin Al-Bantani, kemudian Gus Romel, kemudian yang 3 Prof. Dr. S. Hikam. Beliau seorang tokoh bangsa, seorang menteri di zamannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, ya, di periode Kiai Said beliau juga pengurus. Sekarang insya Allah beliau masih juga pengurus. Dan diskusi semalam itu sangatlah baik menurut saya sebagai bagian daripada tradisi keilmuan masyarakat Nusantara, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Diskusinya begitu lancar, ya, tidak ada satupun kata-kata yang nyinyir sebagaimana komentar-komentar netizen, tetapi penuh dengan keilmuan. Dimulai dari beberapa kesepakatan pra diskusi, yaitu 30 menit Kiai Imaduddin Al-Bantani akan bertanya kepada Gus Romel Abbas, kemudian sambil dijawab dengan santai. Kemudian selanjutnya adalah dipersilahkan kepada Gus Romel Abbas untuk bertanya beberapa hal terhadap Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sambil lalu kita nanti akan memberikan kesimpulan sementara dari hasil diskusi ini. Saya akan mereview singkat terkait dengan diskusi semalam. Mari kita lihat cuplikan videonya. Romel, apakah Mas Romel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9? Saya hanya mendengar Al-Jauharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar? Coba diulangi lagi.
Kayak untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, kayak cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Ajarus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mutabaroh yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke pemirsa Santri Kota, dari beberapa materi yang didiskusikan semalam itu memang tidak 100% terselesaikan, karena insya Allah atau rencananya pada Suka TV akan terus membuka dialog di antara kedua belah pihak ini secara ilmiah agar memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Jangan sampai persoalan ini malah diselesaikan dengan cara-cara nyinyir, cara-cara kekerasan, dan itu justru kontraproduktif ya. Kenapa? Bagi saya, jika ada orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi, boleh dong orang lain bertanya apa buktinya. Nah kalau pingin tidak ditanya apa buktinya, ya gak usah ngaku-ngaku. Sama dengan kita ngaku saya ini keturunan Majapahit, kemudian ada orang bertanya apa buktinya Anda keturunan Majapahit, ya kita tidak boleh marah. Kita harus menjelaskan kepada publik karena konsekuensi dari pengakuan kita. Apalagi yang diaku adalah cucu, yang diaku adalah Nabi Muhammad SAW, di mana umat Islam khususnya warga Nahdien itu meyakini bahwa mencintai zuriat keluarga Nabi Muhammad SAW menjadi bagian daripada syariat Islam. Artinya kalau kita benci kepada zuriat Nabi, ya tentu kita jangan berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka dari itu, jika ada klan atau ada komunitas yang mengaku sebagai zuriat Nabi, maka sah-sah saja orang itu bertanya, benar nggak antum ini zuriat Nabi? Dan orang juga berhak untuk meneliti apakah benar orang ini zuriat Nabi. Jangan sampai karena mencintai zuriat Nabi itu adalah bagian daripada ajaran Rasulullah, bagian daripada ajaran Islam, jangan sampai orang yang dicintai oleh kita itu ada orang yang salah. Nah, maka tidak boleh disalahkan juga jika banyak masyarakat yang bertanya-tanya apakah bisa membuktikan bahwa beliau ini adalah turunan dari junjungan Nabi Muhammad SAW. Dari hasil diskusi semalam setidaknya ada beberapa poin penting yang kalau menurut saya Gus Romil Abbas sendiri sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Kiai Imaduddin Al-Batani. Yang pertama, Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Batani, apakah ada kitab ya, ada nggak kitab di bawah abad ke-9 itu yang menjelaskan tentang kepergian atau hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Gus Romil sendiri tidak memberikan jawaban, dan beliau hanya ada 2 manuskrip atau kitab ya kalau nggak salah ya, yang menyatakan bahwa Isa al-Muhajir memang hijrah ke Yaman, itu pun kalau nggak salah di abad 9 atau abad 8 Hijriah kalau nggak salah ya. Tetapi di abad 6, 7, 8, abad 5 ya, abad 5, 6, 7, 8 itu memang belum ditemukan ya. Artinya apa? Antara Gus Imad yang menyatakan bahwa belum ada manuskrip atau kitab sejarah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Kenapa kok tiba-tiba keturunannya banyak dari Yaman? Di klan Ba'alawi ini ya pemirsa, sebagaimana disampaikan Kiai Imaduddin Al-Bantani itu mencangkokkan melalui nenek moyang mereka yang bernama Abdullah sebagai bagian dari putra Ahmad bin Isa. Pertanyaan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani kepada Gus Romil semalam, mungkinkah ya Ahmad bin Isa ini memiliki putra yang bernama Ubaid yang anak cucunya berada di Yaman, sementara
Ahmad bin Isa ini tidak ada bukti sejarah, tidak ada buku-buku yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Yang ada hanya klaim sepihak dari tulisan-tulisan yang ditulis abad ke-9 ke sini ya, abad ke-9 sampai sekarang, dari keluarga atau dari klan Ba'alwi itu sendiri. Artinya kalau ada penjelasan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, itu hanya klaim sepihak, belum bisa dibuktikan dengan manuskrip atau kitab sejaman. Kemudian yang kedua, menurut pengamatan saya ya, nanti silakan kalau ada yang tidak sependapat dengan pengamatan saya ini, dari hasil diskusi semalam itu, Gus Romel rupanya menyatakan bahwa Gus Imaduddin Al-Bantani, Kiai Imaduddin Al-Bantani menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah bergelar Al-Muhajir ya, sampai pada abad ke-9 ya. Dan itu kemudian disepakati juga oleh Gus Romel Abbas bahwa memang gelar Al-Muhajir orang yang hijrah ya, gelar Al-Muhajir yang disematkan kepada Ahmad bin Isa itu baru belakangan. Artinya sebelumnya itu ya tidak pernah dikenal bahwa Ahmad Muhajir ini memiliki gelar namanya Al-Muhajir. Kemudian dalam diskusi ini pula telah disepakati menurut pengamatan saya, bahwa dua belah pihak itu bersepakat bahwa untuk memverifikasi sebuah nasab seorang ya, atau kebenaran sejarah tentang orang tersebut itu perlu dokumen sejaman, perlu dokumen pendukung lainnya yang sejaman dengan dokumen yang ada. Misalnya sekarang ada dokumen yang ada penjelasan bahwa raja ini hidup pada masa ini, maka harus ada dokumen pembanding yang sezaman dengan itu, yang ditulis oleh komunitas di luar itu ya. Misalnya ada tulisan tentang Majapahit yang hidup pada abad ke-12 Masehi misalnya. Untuk membuktikan validitas keberadaan Majapahit itu harus dibuktikan dengan manuskrip atau tulisan-tulisan yang sejaman. Misalnya didukung dengan penelitian Marco Polo, penelitian yang ditulis oleh orang-orang luar sana yang mendukung dan menguatkan keberadaan sejarah tersebut. Kemudian yang keempat dan ini juga disepakati menurut saya oleh Gus Romel terhadap pandangan-pandangan Kiai Imaduddin Al-Bantani adalah perlu dokumen eksternal Ba'alawi. Jadi kalau hanya klaim sepihak ya sah-sah saja. Tapi kalau kemudian pengakuan klan Ba'alwi ini disampaikan ke publik, kemudian publik bertanya ada nggak pendukung dokumen eksternal yang menguatkan pengakuan tersebut, ya sah-sah saja. Bagi kelompok akademis ya itu sah-sah saja. Kemudian yang kelima, hasil diskusi semalam ini saya amati ya, Gus Romel belum menjawab entah beliau sepakat atau enggak. Penjelasan Kiai Imaduddin Al-Bantani berdasarkan buku-buku sejarah dan buku-buku nasab yang ditulis di abad ke-5, 6, 7 abad-abad sebelumnya ya, sebelum munculnya pengakuan dari klan Ba'alawi ini adalah bahwa putra Ahmad bin Isa hanya tiga. Mungkin diskusinya sudah sering disampaikan ya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nanti sahabat-sahabat bisa dilihat sendiri bahwa beberapa kitab itu menjelaskan, kitab-kitab sebelum adanya pengakuan dari klan Ba'alawi ini, bahwa putra Ahmad bin Isa itu hanya 3 ya, bukan 4 ya. Artinya Ubaidillah bukan putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dari diskusi ini saya sangat meyakini bahwa baik Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani maupun Gus Romel Abbas itu bersepakat bahwa untuk memperkuat ya dokumen kitab sejarah maupun kitab ansab ya, untuk memperkuat itu adalah perlunya tes DNA. Ya, ini baik Gus Romel maupun
Kiai Imaduddin Al-Bantani bersepakat bahwa untuk memverifikasi keabsahan orang yang mengaku memiliki silsilah tertentu itu bisa diverifikasi secara ilmiah dengan menggunakan tes DNA. Nah, bab tes DNA ini ya, karena saya sendiri bukan pakarnya ya, sudah banyak sekali video-video dibahas bahwa sehari sebelum diskusi antara Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan Gus Romel ini, pada Suka TV sudah mengundang Dr. Sugeng ya, Dr. Sugeng pakar DNA yang menyatakan bahwa hampir mustahil klan Ba'alwi ini jika ngakunya laki-laki terus ya, laki-laki terus, hampir mustahil itu tersambung dengan Ali karramallahu wajhah. Kenapa kok Ali? Kok bukan Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri tidak punya anak laki-laki ya. Rasulullah sendiri tidak punya anak laki-laki. Makanya yang dimaksud klan Ba'alwi itu adalah ketersambungan dengan Rasulullah itu laki-laki semua, dari mereka sampai ke Hasan dan Husain aja. Kenapa? Kalau langsung ke Rasulullah tidak ada yang laki-laki semua. Kenapa? Nabi tidak pernah punya keturunan dari jalur laki-laki. Jadi Sayyidina Ali nikah dengan Fatimah Zahra, memiliki putra Hasan dan Husain, dan begitu selanjutnya. Maka kemudian penjelasan dari Dr. Sugeng itu memungkinkan juga seandainya, nah ini kan saya ulangi lagi ya biar sahabat-sahabat betul-betul paham. Seandainya klan Ba'alwi ini mengakui bahwa ketersambungan dengan nasab Rasulullah SAW hanya menggunakan jalur laki-laki, itu hampir tidak mungkin terjadi. Bisa jadi mereka tuh dzurriyyah Rasulullah SAW tapi ada perempuannya. Bisa jadi, artinya paduan lah laki-laki dan perempuan, sebagaimana klan atau dzurriyyah Wali Songo ini. Kalau dari dzurriyyah Wali Songo ini sudah jelas, artinya dari atas tidak mesti harus laki-laki. Jadi yang dicatat itu bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun dicatat. Berbeda dengan klan Ba'alwi ini yang hanya mencatat nasabnya itu melalui jalur laki-laki saja. Padahal di ujung di sana ada Siti Fatimah, bukan laki-laki, beliau perempuan. Harusnya ya kalau mau fair ya semua nasab laki-laki dan perempuan dicatat ya. Dicatat. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah sendiri ya mengkampanyakan ya, kesetaraan. Di zaman jahiliyah itu orang itu kalau punya anak perempuan stres karena jadi omongan tetangga, akhirnya dibunuh, termasuk putrinya Sayyidina Umar radhiyallahu an dibunuh ya, dikuburin hidup-hidup gara-gara malu punya anak perempuan. Yang diprioritaskan hanya anak laki-laki. Nah, turunnya Rasulullah, turunnya Islam itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan di antara mereka adalah nilai ketakwanya. Begitu pula ketika Islam itu sudah turun, yang membedakan antara manusia itu hanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Nah, pemirsa santri kota yang berbahagia, sudah cukup panjang video saya ini. Yang terakhir dari saya, Islam itu mengajarkan kesetaraan. Rasulullah itu mati-matian ya memperjuangkan untuk menghapus perbudakan. Dulu di zaman pra kenabian, pra Islam ya, orang Arab yang hidung mancung, yang putih cenderung menganggap paling suci, sehingga apa? Mereka memperbudak orang-orang Afrika yang hitam. Ya, coba cek rata-rata budak itu ya hitam. Salah satu yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW turun menghilangkan sekat-sekat perbudakan itu, bahkan Bilal bin Rabah menjadi sahabat muadzin terbaik Rasulullah SAW. Ketika Fathu Mekah, Bilal lah yang naik ke atas Ka'bah, yang menyampaikan tentang pesan-pesan persatuan dengan cara menjadi seorang muadzin. Nah, Rasulullah sendiri menggagas kesamaan derajat manusia itu, kecuali yang membedakan adalah nilai ketakwaannya. La fadla li Arabin wa la hajamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan non Arab kecuali takwanya. Nah, di Indonesia biasanya masyarakat awam itu lihat hidung mancung aja langsung dipanggil Habib. Lihat hidung mancung aja langsung terhormat, enak dong. Walaupun nggak punya ilmu ya, tapi hidungnya mancung
cari amal ke kampung-kampung sangat dipercaya. Itulah orang Indonesia yang mengedepankan husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Nah, cuman akhir-akhir ini kasus ini kemudian viral ya karena perilaku oknum ya. Makanya saya ingin katakan ya kepada sahabat-sahabat, kita ini menghormati orang itu karena lebih tua, karena lebih alim, karena orang tua kita sendiri, karena guru kita sendiri. Jadi perdebatan polemik nasab ini tidak ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang alim. Kita tahu bahwa banyak sekali habib-habib yang memiliki sumbangsih dakwah yang besar ya, bikin selawatan di mana-mana. Saya pikir ya kita tetap harus menghormati beliau-beliau ya, harus menghormati, tapi menghormati beliau karena ilmunya, karena nilai manfaatnya kepada masyarakat, bukan karena nasabnya. Nah, itu sebenarnya yang diajarkan kepada kita oleh agama yang kita muliakan ini. Maka perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan akhlak seorang rasul itu ya memang harus kita hindari ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Mudah-mudahan kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi mereka-mereka yang hari ini sedang tertuduh atau merasa terdolimi. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa agama Islam adalah agama yang universal, yang menghormati menghormati antar sesama. Beda agama saja kita dituntut saling menghormati, apalagi masih sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap ya teman-teman kalangan habaib dari klan Ba'alwi ini jangan baper, jangan marah ya, jangan marah. Dan jadikan pelajaran ini aja. Mari kita semua menjadi bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, satu sama lain saling memukul, saling merangkul, bukan saling memukul. Satu sama lain fastabiqul khairat. Siapa yang memiliki nilai kebajikan yang terbanyak, dialah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan video ini dilandaskan dengan rasa penuh kesadaran pentingnya kita mengkaji sejarah berdasarkan keilmuan ya. Memang ada masyarakat yang bertanya kenapa di zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Hasan Syamsul Arifin, kemudian senior-senior sesepuh NU dulu tidak pernah mempersoalkan ini. Sebenarnya sahabat sekalian, hanya NU yang berhusnudzon. Muhammadiyah sendiri ya tidak percaya. Muhammadiyah sendiri, saya sudah mewawancarai tokoh Muhammadiyah sejak Muhammadiyah dilahirkan, ya memang tidak percaya dengan pengakuan-pengakuan itu. Tapi kiai-kiai kita, sesepuh kita tuh berhusnudzon, berbaik sangka. Kenapa? Ilmunya banyak, alim, akhlaknya bagus, ya berhusnudzon saja. Dan di zaman itu kiai-kiai sepuh, kiai-kiai NU itu lebih fokus memperjuangkan Indonesia. Misalnya Ki Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad, Ki Hasan Syamsul Arifin lebih fokus memikirkan soal bagaimana memperjuangkan nasib bangsa Indonesia daripada sekedar adanya pengakuan-pengakuan dari masyarakat, dari klan-klan Yaman ini. Karena memang saat itu yang datang ke Indonesia orang baik-baik ya. Tetapi akhir-akhir ini muncul ya, kelompok-kelompok mereka itu yang arogan ya. Bahkan mengatakan bahwa satu habib yang bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai katanya. Itu kan pengakuan apa? Tidak bersanad, tidak ada landasan hukumnya. Tidak bisa kita cari dimanapun bahwa itu adalah perkataan turun-turun dari mereka. Itu murni karena kesongongan oknum ya, kesongongan oknum. Maka dari itu saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari perilaku yang baik itu kita tiru, perilaku yang buruk itu kita buang jauh-jauh. Mengukur kebajikan seorang, mengukur akhlak seorang itu ya harus proporsional. Yang baik kita tiru, ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.